Tes suara. Oh, tes suara Dan. Sudah jelas apa belum Dan? Oh, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Gimana untuk suara? Kalau sudah jelas bisa kasih informasi ke kami biar bisa dilanjut. Alhamdulillah suara udah oke. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Nurul Agustina, Mas Ahmad Naufal. Waalaikumsalam Mas, semangat pagi ya Mas. Salam dari Kendal untuk keluarga besar yang di Jogja semuanya. Wah, suara menggelegar nih, terima kasih. Nanti kalau sudah berapa ya, 50 atau berapa, nanti sudah 50 nanti tak mulai. Sambil sapa-sapa dulu. Sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim sambil menunggu yang lain. Alhamdulillah untuk suara jelas. Waalaikumsalam untuk Mbak Tina, Mbak Inayati. Suara oke. Terima kasih Doarjo Blitar hadir. Semangat pagi Mas Mahfud ya. Semangat pagi Mbak Dina. Mbak Win, waalaikumsalam. Sidoarjo hadir. Mbak Jenderal Sidoarjo, waalaikumsalam. Mbak Wulan Sayani, Mbak Stokis Wuleri, Mbak Aris, Mbak Indah Ayu Sari, semangat pagi. Waalaikumsalam Mbak. Monggo silahkan untuk dicolek-colek mitranya, bisa dikasih informasi bahwa kelas MLO segera kita mulai nanti sambil menunggu saudara-saudara yang lain. Semangat pagi Mbak Septi Absari. Waalaikumsalam Mbak Dwi Darmawati, Mbak Emi. Waalaikumsalam. Ini Mbak Kak Siti Komsatun. Waalaikumsalam Kak Siti. Semangat pagi. Baru 35, nanti setelah 50 baru kita mulai. Mbak Leni, Mbak Dina, waalaikumsalam Mbak Septi. Waalaikumsalam Mas Nurholil, semangat pagi Mas. Mbak, waalaikumsalam Mbak Darwanti. Sambil tak minum dulu untuk persiapan. Mohon maaf sambil ngopi dulu aja sambil nunggu yang lainnya. Siap. Wah, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Monggo sambil dicolek-colek, nanti kalau udah 50 langsung kita mulai. Karena nanti takutnya kemalaman, karena sifatnya ini kan bukan apa-apa, hanya menceritakan apa yang kami lakukan. Selain kita menjalankan bisnis ini dengan cara yang biasanya dilaksanakan, ini kan termasuk yang luar biasa. Alhamdulillah tembus 50. Turun lagi. Ya, sampai nunggu 50 dah. Terima kasih untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Kepada Bapak Ibu semua yang hadir di kelas malam ini, master seller apa? Lupa saya. Marketing langit online atau MLO. Mohon maaf ya, karena biasa kemarin ada MSO jadi masih ingat MSO. Ya biarpun kita ikuti yang namanya, saya juga manusia biasa. Mohon maaf ada salah penyebutan. Waalaikumsalam untuk semuanya yang hadir. Tanpa terkecuali, saya sebelumnya kita salam-salam dulu. Untuk salam yang pertama kami ucapkan dari guru besar kita Bapak Agung Setiawan.
Salam hormat untuk Bapak Mahasanto Ali, juga untuk Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, dan guru besar kita selaku pembina di FKS 513 Bapak Munir Hadi Murtana, dan Ketua Harian FKS 513 Bapak Yainal Effendi, dan Pak Sekjen Mas Wanto, dan semuanya yang berperan sebagai panitia untuk mengadakan kelas marketing langit online. Perkenalkan, nama saya Heri Haryanto, stokis Nasaha 2430 yang beralamat di Kendal. Hal-hal yang akan kami sampaikan di sini, saya mohon izin sebelumnya, mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan, karena bahasa keseharian khususnya saya sendiri itu agak keras, dan saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan ketika menjalankan bisnis NASA, selain saya menawarkan dan memberikan informasi kepada calon pembeli atau calon mitra dalam kita menjalankan bisnis NASA ini. Yang pertama, untuk kewajiban seorang ini muslim, karena saya seorang muslim, kita wajib menjalankan 5 waktu yang sudah diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita jalankan, yaitu kita menjalankan sholat 5 waktu, diupayakan sebisa mungkin kita berjamaah. Apabila tidak kuat selama 5 kali, kita minimal dalam 1 hari atau 1 minggu kita menjalankan sholat itu secara berjamaah, karena pahalanya sangat luar biasa. Di sini kalau sudah menjalankan sholat 5 waktu, kita menjalankan perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangannya, insya Allah hidup kita itu jadi tenang. Apapun yang kita jalankan, kalau kondisi hati dan kehidupan kita tenang, pikiran kita tenang, insya Allah jalannya itu mudah. Terus yang kedua, kita menjalankan sunnah. Apabila kita sudah mampu menjalankan secara betul, dalam arti betul secara waktu, menjalankan sesuai apa yang disampaikan dari para ustadz seperti ajaran agama kita, karena kita muslim, kita menjalankan yang wajib, kita tambahi dengan menjalankan yang sunnah. Di sini karena semua yang hadir di kelas MLO ini mungkin sebagian besar menurut saya banyak yang muslim, jadi saya tidak terlalu menyampaikan secara detail apa yang saya jalankan, hanya 1-2 saja. Untuk menjalankan ini saya dulu sebelum mengenal NASA itu saya jarang yang namanya sholat qobliyah subuh. Alhamdulillah sejak saya mengenal bisnis NASA, saya menjalankan sholat qobliyah subuh. Waktu itu sudah lama sekali yang namanya saya beribadah di tempat musola itu, di tempat ibadah yang sifatnya berjamaah. Karena jujur saya waktu masih muda, sebelum saya kenal Bu Warkati, kenal istri saya ibaratnya kalau menjalankan sholat itu hanya tiap hari Jumat, itu toh kalau berangkat. Sejak saya menikah, saya sudah memulai menjalankan yang namanya sholat 5 waktu, alhamdulillah sampai hari ini, biarpun ya kadang masih belum bisa untuk tepat waktu, memang itu ya saya akui, saya juga masih belum bisa bilang saya itu benar, belum, tapi saya berusaha untuk memperbaiki. Sejak saat itu, setelah saya mengenal NASA, karena topiknya kita kan berbicara dengan Bapak Ibu semua karena adalah seorang distributor NASA. Jadi saya ketika menjalankan bisnis NASA, baru saya tahu yang namanya qobliyah subuh. Saya menjalani ketika bangun malam, alhamdulillah sebelum sampai hari ini. Dulunya saya ketika bangun tahajud,
saya sholat hajat dulu 2 rakaat, setelah itu sholat tahajud 2 rakaat. Ya waktu itu yang saya baca, yang saya dengar itu kan saya alami, saya dengar dari Pak Yai yang atau disampaikan, saya menjalani yang sering tadarus itu sering saya baca ketika sholat malam itu saya membaca surat Al-Insyirah atau Alam Nasroh. Ya setelah itu saya membaca, saya tidak banyak, paling 11 kali. Dan itu saya lakukan rutin. Saya dulu yang namanya membaca surat Al-Insyirah itu kan sudah alhamdulillah, ya bukannya fasih sih, alhamdulillah sudah lumayan bisa. Karena ketika masih kecil dulu ngaji, cuman kan tidak terlalu detail, saya tidak mondok, cuman hanya ngaji di lingkungan sini saja, lingkungan di masyarakat. Saya membaca surat Alam Nasroh, apa yang disampaikan oleh Pak Yai saya itu dulu ketika kita mempunyai hajat atau mempunyai persoalan atau mempunyai apa yang kita pikirkan dirasa itu berat, kita membaca Alam Nasroh itu selama 11 kali, kalau mampu 11 kali, kalau tidak mampu ya 3 kali, karena awalan yang namanya juga baru memulai itu kan jangankan 11 kali, 3 kali aja udah ngantuk matanya. Seperti itu dulu. Nah setelah saya jalani membaca surat Alam Nasroh, setelah itu berlanjut sampai hari ini saya diperkenalkan oleh upline saya Bapak Yainal Effendi yang kemarin. Ini belum lama, saya jujur, saya sejak lahir sampai hari ini itu yang namanya tadarus surat Al-Waqiah itu baru sebelum puasa tahun ini 2021 ini. Saya kalau dengar orang membaca surat Al-Waqiah itu apabila saya menjalankan sholat tarawih di musola, memang Pak Yai saya itu membaca surat Al-Waqiah itu tiap sholat tarawih selama 30 hari. Itu untuk yang 20 rakaat pertama itu membaca surat Al-Waqiah. Tapi saya dengar hanya itu dok, saya tidak pernah yang namanya tadarus. Saya tadarus itu sejak punya istri, dalam arti mengenal pembacaan Yasin, membaca apa itu sejak saya kenal Bu Warkati. Nah mulai sejak saat itu ketika saya memutuskan untuk menjalankan bisnis NASA ini benar-benar, dan saya itu alami, itu saya punya keyakinan yang tinggi bahwa bisnis ini bisa membawa perubahan dalam hidup saya. Mulai sejak saat itu dengan kondisi yang saya dengan kekurangan masalah tentang keagamaan, saya sedikit banyak mulai belajar dan mulai menjalankan. Tapi memang di sini kalau ibadah sifatnya sholat malam, tadarus, terus zikir, itu sifatnya kita hanya hubungan antara kita dan Allah, hubungan antara kebutuhan kita, karena kita ibaratnya kalau saya di banyak yang ngajari setiap kali mau sholat atau menjalankan apa itu yang saya sebelum sholat wajib itu saya membaca syahadat dulu, karena yang saya alami, yang saya dengar itu kan ketika Pak Yai saya menyampaikan nanti kalau sebelum sholat setidaknya kita membaca syahadat dulu 3 kali, membaca syahadat baru kita mulai bismillah, kita mulai niat sholat, seperti itu. Nanti untuk masalah sholat sunnah, masalah tadarus, masalah apa, mungkin kalau untuk yang hadir di kelas malam ini mungkin sudah banyak disampaikan oleh para leader-leader, para guru-guru besar, mungkin ya dari Pak Munir, dari yang lain kemarin itu Mbak Ismawati, Mbak Rahma, dan yang tadi siang itu Mbak Emi, itu semuanya sudah menyampaikan seperti itu kan. Beliau-beliau juga sudah, karena muslim, jadi mungkin banyak orang kan sudah tahu. Cuman kan sebetulnya apa yang dijalankan kan tiap orang itu berbeda-beda penemuannya,
Kadang ada yang menjalankan surat ini, alhamdulillah diberi lapang rezekinya, diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam kita prospek. Itu kalau saya ketika menjalankan bisnis ini dulu, ketika saya mau masuk ke rumahnya calon mitra atau calon konsumen yang saya tidak, mungkin saya sudah ngontak beliau, saya tidak terlalu kenal banget, cuman apabila saya datang ke rumahnya itu, sebelum saya duduk ke tempat duduk, itu saya bacakan surat Al-Insyirah dulu minimal 3 kali. Nah, ketika saya memulai pembicaraan, itu yang saya baca untuk agar saya ucapannya itu keluarnya dengan baik, yang mendengarnya itu baik. Apabila ada salah satu dua kata saya yang kecelidot atau keliru saja, insya Allah mereka tidak dengar lah. Itu resepnya saya membaca raditu billahi robba wa bil islami dina, itu saya baca itu. Itu terbukti ketika saya dulu menghafal untuk mau ujian stokis, itu alhamdulillah itu seingat saya. Kenapa kok setiap kali orang ketika kita belajar, kita di sekolah, itu kan tiap pagi saya membaca itu. Oh, berarti ini niatnya untuk belajar. Karena waktu itu saya ketika mau ujian stokis, saya niatnya udah mau mundur. Udah pusing, saya baca aja pusing, puyeng. Apalagi suruh belajar. Saya udah enggak, mesti akal saya itu sudah enggak bisa menerima. Karena isinya sudah, wah, karena terlalu banyak beban masalah, karena yang namanya jujur saya dari lembah hitam untuk hidup normal seperti umumnya masyarakat, itu betul-betul butuh proses yang panjang. Yang dulunya ulang mabuk. Nah, ketika saya harus memulai hidup yang normal, saya harus berangkat ke musola, mulai mengenal masjid. Mulai sejak saat itu saya belajar mengingat kembali apa yang saya rasakan dan saya dapatkan ketika saya masih MI waktu itu. Karena saya sekolahnya di madrasah ibtidaiyah sampai saya SMP Muhammadiyah, STMNO. Ini mohon maaf karena saya menceritakan mungkin beda dengan yang lain, tapi itu yang saya jalani. Tapi alhamdulillah dengan cara saya mengingat itu, lambat laun semakin saya mendekat, semakin saya menjalankan. Yang dulunya ibaratnya puasa itu kenalnya hanya di depan dan belakang, kadang malah belakang cuma enggak puasa. Kadang 1 tahun itu puasa cuma hanya sekali, sehari, 30 hari itu enggak puasanya dangdong. Sejak saya meniatkan berumah tangga, alhamdulillah tak niati bismillahi tawakkaltu ala Allah, niat saya untuk saya nikah itu untuk ibadah. Karena saya yakin dengan cara seperti ini Allah akan membukakan pintu maaf. Karena ya saya bukannya sombong dalam arti gimana ya. Wong saya ingat dosa saya luar biasa ketika masih muda. Ya saya bukan hari ini saya menganggap saya orang baik. Tapi yang saya ingat dari apa yang disampaikan oleh Pak Yai itu, kesalahan kita ibaratnya untuk gunung atau istilah-istilah sebesar gunung, seisi bumi dan langit. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Yai kan Allah itu maha pemaaf. Mulailah dari situ kita belajar untuk introspeksi. Apa sih kekurangan kita? Nah terus sekarang tak sampaikan ke bisnis ini, karena kita menjalankan bisnis NASA. Setelah saya menjalankan bisnis NASA, saya memulai berusaha untuk sholat malam. Di saat saya jarang dulunya itu jarang ke musola, jarang sholat berjamaah. Biarpun saya kadang tidak ke musola, saya jamaah sama istri sama anak. Lah inilah ketika saya sudah mulai memutuskan saya ikut menjalankan bisnis ini, ketika Bapak Munir datang, Mas Hirman Santoso sama Pak Yanel Effendi itu datang, yang lihat saya pertama itu ketika istri tidur, anak tidur. Ketika berdua istri sama anak itu tidur, terus saya memikirkan bagaimana cara saya harus bisa bergerak.
Setelah itu yang namanya saya sholat malam, ya sambil tafakur lah istilahnya, kita memohon ampun, mohon petunjuk apa yang harus dijalankan. Alhamdulillah karena saya punya keluarga, alhamdulillah punya ada istri, ada anak, juga ada orang tua. Mulai kita bersinergi, selain kita menawarkan, kita memprospek, kita mulai sering sholat berjamaah bareng, taraweh bareng, ke musola bareng bertiga. Biarpun kalau saat ini sih memang saya tak aku ya dontek, bahasanya orang Jawa ya dong jalan, kadang ya ndak, tapi kan insya Allah ketika di rumah kesempatan atau di musola waktu sempat senggang ya saya berangkat. Seperti itu. Yang sering sama Pak Yai saya yang namanya almarhum Pak Yai Abdul Jalil. Setelah saya sholat subuh itu selesai, saya duduk sama beliau sampai siang. Ya saya dikasih tausiah, dikasih masukan seperti itu, seperti ini orang hidup. Caranya untuk sukses itu seperti ini. Karena yang namanya pandangan orang sukses itu tidak semua orang itu sama. Belum tentu kalau yang melihatnya kita punya ini, kategorinya kalau saya sih sukses itu relatif. Belum tentu orang yang seperti kita ini kan dikatakan bisa sukses apa ndak, itu kan dilihat. Kadang ada saya Pak Eri sekarang alhamdulillah udah sukses. Ya kadang ada yang ya kalau saya yang merasa ya belum, ya yang tetap bersyukur. Yang paling penting setelah menjalankan wajib itu kita sudah merambah menjalankan yang sunnah. Setelah itu kita wajib sabar dan bersyukur. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita, seperti yang disampaikan, seperti yang sering kita dengar bahwa ada ayat yang menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Sesungguhnya Allah ketika kita itu bersyukur, maka nikmatnya itu pasti kita akan ditambah. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Ini mohon maaf saya kalau mungkin tidak runtut seperti yang lain, karena saya bisanya hanya seperti ini. Mengalir seperti ini, disampaikan seperti ini. Hanya itu yang saya ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Kalau kita itu bisa mensyukuri nikmat Allah, apa yang kita dapatkan dari Allah, itu kita bernafas hari ini, kita bisa tatap muka sama jenengan hanya lewat online ini, itu kita wajib bersyukur. Karena kalau kita tidak sehat, kondisinya kita meriang saja, tidak mungkin kita bisa seperti ini. Nah ini yang saya jalani ketika dulu apa yang disampaikan oleh Pak Agus Anwar itu benar adanya. Syukuri apa yang kita sudah dapatkan. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bangun dalam keadaan sehat walafiat. Itu dulunya ketika saya alhamdulillah ya Allah atas 100 jutanya, saya bingung. 100 juta dari mana? Penghasilan baru 3-4 juta, paling banyak 6-7 juta, masuk 100 juta ya pusing. Lah setelah saya pikir 100 juta itu benar adanya. Coba dihitung, kalau kita 1 bulan itu dihitung oksigen, kita bernafas itu dihitung dengan biaya di rumah sakit, berapa yang kita keluarkan, berapa puluh juta, berapa ratusan juta. Sehat saja itu sudah triliunan. Aset kita ini triliunan. Itu wajib kita syukuri. Sesusah-susahnya kita hari ini ketika badan kita masih sehat, masih utuh, pokoknya kurangi mengeluh, kurangi sambat, perbanyak membaca sholawat. Seperti itu saja. Selalu bersyukur, kita bisa menerima, dan kita itu ikhlas. Terus yang lain lagi, kita selain itu semua kita sudah jalani, dari kita bersolawat, kita membaca surat Al-Insyirah, kita bersedekah. Ini kalau bisa Bapak Ibu ketika bulan Dzulhijjah
Itu yang dipeseni sama Pak Yai saya ketika bulan Dzulhijjah atau bulan Idul Adha. Itu Bapak Ibu sempatkanlah berupaya Bapak Ibu menyisihkan rezeki untuk berkurban. Karena dengan berkurban itu kita bisa mewujudkan syukur kita, syukur yang kita visualkan. Ibadah sunnah yang sudah kita jalankan, ibadah dohiriyah, ibaratnya kita menjalankan satu ibadah yang bisa dirasakan antar manusia, sesama manusia, itu lebih luar biasa daripada kita berzikir semalaman suntuk. Itu menurut pendapat saya. Biarpun ini saya dengar juga dari Pak Yai. Semisal kita bertasbih, kita beristighfar, kita baca sholawat, itu kan pribadi kita yang merasakan. Hanya untuk diri kita sendiri. Tapi dengan cara berkurban ini kita sudah berbagi, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Karena menurut saya bersedekah itu yang punya hajat kita. Kita yang punya hajat, kita yang berkurban, kita sudah menjadikan, kita sudah dedikasi rezeki, kita dikasih sehat, dikasih sempat, keluarkan. Itu kalau satu keluarga sudah tidak ada tarik ulur, syukur itu betul-betul bisa dijalankan suami, istri, anak, orang tua itu sama-sama bersyukur, insya Allah rezeki itu datang dengan yang tidak disangka-sangka lagi. Ada yang disampaikan mungkin kalau saya salah, mohon maaf. Ada rezeki yang namanya ayatnya itu belakangnya layak tasib atau apa itu, rezeki yang tidak disangka-sangka. Memang kalau hari ini misal kalau kita belum closing, kita belum prospek itu belum berhasil, yang namanya manusia pasti ada rasa jengkel, rasa apa. Tapi itu jangan jadi alat untuk kita kubur atas nikmat yang Allah berikan. Karena dengan tidak closingnya hari ini, belum tentu hari ini kita tidak makan. Yang penting di rumah Bapak Ibu sudah, selain tubuh kita sehat, kita makan, masih ada beras, masih bisa menanak nasi, kita masih makan lauk, kadang juga masih lauk ayam atau semangat pagi Bapak Komandan. Terima kasih Bapak. Ini saya yang mengajari saya, beliau Bapak Munir Hadi Murtana yang mengajari saya untuk bersyukur. Terima kasih. Nah, inilah syukur yang saya visualkan. Saya selain itu semua, saya sifatnya berusaha untuk sama guru itu selain sama orang tua ini. Kalau sama orang tua jelas kita wajib berbakti. Setidaknya kita harus berusaha untuk membuat orang tua itu bahagia. Bahagia dalam arti bahagia yang divisualkan. Misal kita punya rezeki, kita sisihkan untuk orang tua juga. Diajak istri, anak itu berunding apabila kita mengasihi orang tua. Jangan ada yang muni gondel-gondelan istilahnya itu kan, jangan wah kok akeh teman kok banyak sekali. Kita belajar untuk bisa mengikhlaskan semuanya. Nah, ini kalau untuk guru saya karena kita menjalankan bisnis NASA, saya berusaha untuk sami'na wa ta'na sama beliau. Apapun saya saat ini, seperti apapun kondisi saya saat ini, tanpa plan saya, tanpa guru saya membimbing saya, maka saya bukan siapa-siapa. Saya tidak akan pernah kenal NASA. Tidak akan pernah kenal NASA. Alhamdulillah waktu itu istri dengan lewat YouTube bertemu dengan Pak. Wah, makin glowing ya Pak ya, wes. Alhamdulillah Bapak berkat lewat YouTube istri dipertemukan bisnis NASA melalui upline saya Bapak Yainal Effendi. Terima kasih. Hanya ucapan terima kasih itu yang membuat saya ketika ketemu beliau, ketika ke rumah beliau, bahkan sering kamilah bersilaturahmi. Saya berkunjung ke sana, beliau berkunjung ke sini. Bahkan setiap kali ada event ibaratnya saya dibutuhkan, saya harus hadir ke Jogja,
Seingat saya ketika saya sudah mulai menjalankan bisnis ini benar-benar, saya belum pernah membantah sedikit pun. Mungkin biarpun ya saya tidak bisa yang menjalankan yang sesuai apa yang beliau benar-benar inginkan kan sampai hari ini, mungkin saya belum, tapi saya tetap berusaha untuk sami'na wa ta'na sama guru-guru saya. Mungkinlah itu juga sebagai pengantar saya dalam mendapatkan rezeki. Bukan saya itu pamer, saya bukan bermaksud saya ria, itu enggak. Saya memang bukan mentor yang hebat, leader yang hebat seperti yang lain. Yang saya bisanya seperti ini. Mungkin closingan saya kurang. Ibaratnya kalau saya dapat prospekan itu belum tentu saya berhasil, belum tentu jaringan saya besar. Mungkin tidak seperti yang lain, jaringannya sudah banyak, penghasilannya banyak. Enggak. Tapi saya yakin dengan keyakinan ini Allah akan memberikan jalannya kepada waktu yang tepat menurut Allah. Dengan cara saya menurut. Kemarin ini sambil saya sampaikan, ini kesaksian saya untuk wujud saya, bakti saya kepada guru saya Bapak Munir Hadi Murtana. Ketika beliau telepon saya maghrib, ketika saya perjalanan masih di Kecamatan Sepiring sama mitra saya ditelepon, dadak besok Mas Heri bisa ke Jogja. Saya bilang siap Pak, bismillah, saya insya Allah hadir besok ke sana. Dalam kondisi tersebut saya belum, alhamdulillah, menyempatkan waktu. Saya beranikan diri, izin untuk bagaimanapun caranya saya untuk taat kepada guru, taat kepada upline. Karena saya tahu tanpa Bapak Yainal Effendi mengenalkan saya bisnis NASA, apa mungkin saya bisa duduk di hadapan Bapak Ibu biarpun via online seperti ini? Tidak mungkin. Karena Allah tidak akan pernah keliru dalam memilih seseorang untuk menjadi upline panjenengan. Tidak akan mungkin keliru. Mas Herman Santoso juga baik. Itu kan kita belajar istilahnya orang Jawa, kalau saya itu mengingat orang itu harus iso ngilogi doe. Dalam arti seperti itu, ngilogi doe. Kita kenal NASA dari siapa, kita bisa hidup layak seperti ini dulunya itu diperkenalkan siapa. Memang rezeki itu Allah semua yang menentukan, tapi di dunia ini ada yang menunjukkan. Kita bisa tahu huruf A, itu berarti dari jasa seorang guru. Kita tahu huruf alif, ba, itu dari jasa seorang kiai, dari seorang ustadz. Tidak mungkin ujuk-ujuk karena kita bukan nabi atau rasul, yang kita punya ilmu laduni, yang sudah pandai dari lahir. Bukan, kita manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Seperti itu. Itu untuk mengikuti arahan guru, arahan upline. Itu sekedar menjawab salam saja itu kadang kita terasa, wah, salam di grup jarang kita abaikan, grup kadang kita apa. Ini saya enggak ngeluh, tapi berusaha. Bisa ditanyakan nanti kalau karena di dalam sini itu ketua harian FKS 513 itu kebetulan upline saya sendiri, bisa di cross check sama beliau. Bagaimana saya seorang mitranya beliau, Heri Haryanto dari Kendal, ditanyakan sama beliau. Bagaimana keadaan saya, bagaimana saya ketika menjadi seorang mitra sama beliau. Boleh. Nanti habis ini bisa, saya enggak maksudnya saya enggak merasa saya itu jadi downline yang luar biasa, enggak. Setidaknya saya sudah berbakti sama beliau. Kalau berbakti sama orang tua itu wajar dari dulu sampai hari ini. Yang namanya kita dilahirkan, dididik, diasuh, dikasih nafkah lewat tangan kedua orang tua kita, lewat rezeki dari orang tua kita. Allah menurunkan rezeki, itu sudah garisnya seperti itu. Kalau kita berbakti sama kedua orang tua, berbakti sama guru, berbakti sama upline, itu karena upline kita juga guru kita. Kita sayang kepada mitra-mitra kita. Bisa di cross check ini TMNU WKS yang di dalam hari ini nonton. Yang saya lihat di layar kaca ini yang 3 yang kelihatannya foto saya, ada Mbak Dwi Listiani, ada Mbak
Naziza atau ada Mas Nur Khalil yang saya lihat seaktif-aktifnya mitra saya berusaha lebih aktif dari beliau-beliau semua. Saya lebih aktif. Saya berusaha, berupaya ketika bangun pagi. Jauh-jauh, ya Pak, Alhamdulillah 2018 Bapak Komandan ke rumah saya. Alhamdulillah membawa perubahan yang sangat luar biasa. Untuk itu, di kesempatan yang sangat luar biasa ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang saya ingat, seberapapun hasil saya hari ini, seberapapun kondisi saya saat ini, senikmat apapun, masih lebih nikmat hari ini daripada saya tidak mengenal NASA. Alhamdulillah. Saya tidak, istilahnya saya tidak meri sama penghasilannya ya ratusan juta, miliaran. Ya, karena bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang sudah dapat miliaran, ratusan juta, wadahnya sudah mampu, sudah besar, siap untuk menerima seperti itu. Kalau mungkin saya hanya beberapa, mungkin karena wadahnya saya masih kecil. Karena belum tentu, kalau kita dikasih uang 1 triliun, coba mau dikasih untuk apa kita hari ini? Belum tentu kita tahu. Kalau kita bisa mengelola uang itu dengan baik, itu kan banyak video yang menyampaikan, ada satu video, uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang kita meriang. Kita lihat masjid hanya kita sholat Jumat toh. Tapi kalau kita punya uang, ya kita bisa menaruh sedekah amal jariah kita, bisa kita berikan. Ketika kita biasanya tiap Lebaran hanya ngasih ke orang tua untuk munjung sanak saudara saja. Kalau di Lebaran kita berarti kalau Lebaran atau menjelang puasa karena kita sudah punya rezeki, kita bisa membelikan sarung, memberikan peci untuk Pak Yai kita yang telah mengajarkan kita tentang agama. Kalau masih ingat rumahnya, kita bisa datangi guru-guru kita waktu sekolah. Ya minimal kita berbuat baik itu yang bisa dirasakan orang lain. Kalau kita, ibaratnya kalau ibadah seperti ini, sholat malam semalam suntuk, ibaratnya baca ini 1000 kali, 100.000 kali, ya itu kalau kuat. Nah, kalau saya kesulitan, jangankan 1 jam, 15 menit sudah tidak tahan. Jujur, kalau berarti duduk, kalau ngantuk. Dengar ngaji aja kalau udah lewat dari setengah jam, udah gini-gini, pusing. Nah, karena apa? Pengaruh alkoholnya dulu masih banyak. Karena ibaratnya sholat baru berapa hari, tahun berapa tahun. Nah, tidak sholatnya, bambungnya bertahun-tahun. Dari usia SD, mulai umur 11 tahun, kalau tidak salah umur 12 tahun, udah kenal alkohol sampai umur 29 tahun. Sampai hari ini, alhamdulillah baru berapa hari tidak minum. Itu kan salah satu yang harus kita cermati. Contoh, kita punya grup. Alhamdulillah, sejak saya kenal NASA, saya jadi tahu atau bagaimana bacaan surat Al-Waqiah itu yang dulunya blekak-bleku. Terima kasih Mas Komandan Zainal Effendi yang telah mengenalkan saya, jadi saya bisa tadarus. Itu saja, ndak usah terlalu pusing-pusing. Ibaratnya baca sholawat, kalau Zainal Effendi panjang seperti ini, ya mampu nih, sholawat Muhammad sholawat, mampu saja ndak. Alhamdulillah apalagi kita rajin sholawat, ya insya Allah apalagi kita doain kita, yang penting kita juga doain beliau. Seperti itu saja. Yang penting kita manut nurut sama beliau, dibentuk. Mas bikin grup, saya bikin. Nggak usah nunggu upline-nya, nge-share doa ya. Dulu-duluan, karena kita yang mengucapkan salam itu kan yang jawab yang wajib. Ya kalau di grup, ya misal karena kita akan jadi keluarga besar NASA atau keluarga besar di tim NASA semuanya di FKS. Itu ketika Bapak Munir
menyampaikan sesuatu, ya kita jawab. Menurut saya seperti itu. Ketika Bapak Munir itu menyampaikan, Mas Heri ke sini, iya saya berangkat. Ya kenapa? Saya muridnya. Tanpa beliau datang apa saya bisa duduk seperti ini? Apa mungkin Mas Joko Nur saya bisa nge-share foto saya begitu seperti ini? Tidak mungkin. Nonsen. Tanpa kenal beliau, Allah tidak memilih saya untuk dikenalkan sama beliau. Tidak mungkin saya bisa berhadapan seperti ini. Kemarin di tempatnya Pak Agus Anwar, alhamdulillah ditelepon, bisa datang, alhamdulillah keadaan sehat walafiat, dengan pulang selamat, ya dapat hadiah, dapat kaos master seller, dapat NSTM. Itu kok rezeki saya bukan kaosnya, bukan NSTM-nya, tapi rezeki saya yang saya nilai adalah ketika saya bisa berbakti kepada guru saya, upline saya. Karena saya mendapatkan rezeki itu Allah memilihkan melewati bisnis NASA, bisa naik Brio itu melalui bisnis NASA, bukan pekerjaan saya. Tiap hari saya memang masih karyawan, tapi jujur saya bisa naik mobil, bisa seperti saat ini, itu untuk yang mencukupi yang Allah berikan rezeki yang lewat NASA. Yang untuk ya penghasilan saya tiap hari yang saya masih dalam posisi saya masih bekerja, itu paling untuk empor, untuk rokok saja. Nah ini saya kerjakan satu keluarga. Misal kalau saya baca Al-Waqiah sekali ya, saya nilainya 3 karena istri saya baca, anak saya baca. Inilah untungnya sukses berjamaah satu keluarga, itu yakin semua seperti itu. Nah, kalau yang lain baca 3 kali ya saya cukup sekali ya, sekarang 3 orang 3 kali. Kalau saya mau baca 3 kali berarti 9 kali ya. Rombongan itu namanya berjamaah. Jangan suksesnya keuntungannya saja yang mau dirasakan berjamaah, giliran tadarusnya yang sini tadarus, yang sini tidur ya. Seperti saya dulu ketika Pak Manir belum datang, ketika istri sholat malam, ya Allah sholat tahajud, sholat duka, saya minta saya ibaratnya dibukakan hatinya biar saya membantu, saya bisa menjalankan bisnis NASA. Saya istri tadarus saya seperti itu. Ya maksudnya ini santai saja, ndak usah pening-pening lah. Nah ini nanti bisa bergantian, tak panggil istri saya karena saya menjalankan ilmu hakikatnya yang dilakukan Pak Komandan, yaitu mengetuk pintu langit dengan tawaduk patuh pada aturan guru. Yes, sepakat Bapak. Itu yang saya jalankan. Bismillah, saya ingin menjadi seorang murid yang bisa membahagiakan, atau dalam arti bukan saya itu minta di alam, ndak. Saya berusaha saya jadi murid yang toladan, dalam arti murid yang istilahnya kalau dikasih rapot, biarpun saya ndak pinter, minimal ya kasih ibaratnya nilai ndak 9 ya nilai B lah, minimal seperti itu. Berusaha untuk lebih baik, maksudnya B itu berusaha untuk lebih baik. Nanti kalau saya menjauh dari guru, karena yang namanya rezeki itu yang mendoakan kita kan tidak tahu doa siapa yang hari ini dikabulkan. Ya alhamdulillah di home sharing kita juga ada Pintra, sekarang alhamdulillah ada Pak Haji Muhammad Nur Ari Juari, sekarang juga memimpin doa, ada Mas Mahfud, ada Mas Erwin, ada juga yang lain banyak. Belum baca sholawat, setiap kali ada pembukaan home sharing kita baca Fatihah, baca Al-Quran, biarpun tidak satu gelutuk minimal baca ayat suci Al-Quran, biarpun 1, 2 atau 10 ayat, itu dari mitra kita ada yang tampil membaca sholawat, terus setelah itu disambung lagi menggunakan membaca sholawat Jibril. Setelah itu baru kita mulai home sharing. Setelah home sharing kita tutup dengan sedekah. Itu sudah wujud yang namanya kita ikhtiar membuka langit. Tapi kan kita tidak tahu sholawat dari itu sholawatnya siapa yang baru dikabulkan, doa siapa yang dikabulkan, kita tidak tahu. Ulama kenapa kita berkumpul dengan orang banyak dan dilakukan berulang-ulang. Tidak usah kita pikirannya kalau kita doa semalaman kita yakin doa kita diterima. Kita ingat dulu dosa kita itu tumpuk gunung. Nah, karena kalau ingat dosa kita tumpuk gunung, untuk itu kalau doa diupayakan banyak orang. Ada satu
kata yang disampaikan oleh Pak Yai itu kalau ibaratnya kita mengundang orang mengaji itu minimal 40 orang, itu sudah setingkat dengan doanya seorang wali. Itu lah kita tutup dengan sedekah, karena doa kita kadang misal kok belum masuk dengan sedekah, dengan kita memberi ke anak yatim, kita memberi ke janda-janda, memberi orang yang membutuhkan atau orang yang lagi sakit, itu dengan seperti itu insya Allah doa kita itu tertambahkan. Karena apa? Pahalanya bisa karena apa yang kita keluarkan itu orang bisa merasakan. Orang ibaratnya kalau kita semalaman berdoa atau itu kan hanya untuk diri kita sendiri. Kita menerimanya, ya Allah, berikanlah rezeki yang luar biasa ya Allah. Ibarat kita berikan rezeki yang langgeng, rezeki yang tiap hari lu minta, tapi kita tidak mensyukuri yang kemarin. Yang kita dapatkan kita keluarkan. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sehatnya itu triliunan. Sehatnya kita itu triliunan. Nggak. Nih karena sudah jam 20.19 nanti bisa bergantian ini saya tak manggil istri saya apa yang dijalankan. Saya mohon maaf nih enggak bisa seperti upline guru-guru yang lain. Mungkin saya kok banyak ceritanya karena siapa yang saya yakini yang hadir malam ini banyaknya muslim. Jadi untuk masalah sholat tahajud, pasti sudah tahu, sholat duha, baca ini. Udah pada tetangganya semuanya Pak Yai, kalau saya ini ada Mbah Google. Kalau dulu hanya Mbah Yai, kalau sekarang ada Mbah Yai plus ada Mbah Google. Jadi udah double. Ya, untuk pembacaan apapun, ya diawali setiap kita home sharing, kita awali dengan pembacaan Bismillah, pembacaan Al-Fatihah, karena kita umul kitab, ya semuanya dijalankan. Wes pokoknya luar biasa. Kalau kita hari ini belum mendapatkan sesuai hasil yang kita diiming, Allah itu menyiapkan untuk kita itu luar biasa. Kalau kita berhenti saja, kita sudah nggak neruskan sampai hari ini, jangankan kita payah pokoknya kalau sampai kita berhenti. Berarti kita tidak mengambil tabungan kita. Allah akan menyiapkan tabungan kita itu udah banyak. Rezeki yang akan yang kalau ini seperti yang Pak Agus Anwar sampaikan atau Bapak Munir sampaikan, seperti Pak Ardi sampaikan, Pak Ali sampaikan. Nah, kalau kita 100 juta per bulan, kalau kita sudah berhenti, 100 jutanya mau dikasihkan siapa? Makanya jangan berhenti. Kalau ingin 100 juta, 100 juta itu kalau sekarang belum dapatkan uangnya, ya minimal kita sudah nyicil, tulisannya udah ada 100 juta seperti apa. Minimal ngimpi-ngimpi dulu lumayan. Nah, ngimpi gratis aja kok takut kan gitu. Nah, jadi ada Mas Miwin Winarso. Nah, ini bisa bergantian sama istri. Pokoknya pesan saya maksudnya tidak menggurui panjenengan, berlatihlah untuk sami nawa atokna sama upline guru sama dan guru karena kita bertemu ini di bisnis, bukan di majelis taklim. Kita berkumpul ini di bisnis. Alhamdulillah di FKS kita belajar untuk ada marketing langit, belajar untuk kita menyampaikan apa yang kita jalankan sesuai keyakinan kita, karena kita muslim, kita menyampaikan hal yang disampaikan oleh agama Islam. Untuk agama yang lain kan karena saya tidak tahu, itu kan bisa didiskusikan dengan yang non muslim seperti itu. Monggo Bu Warkati bisa bergantian. Nggak ngempor dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada panitia MLO yang sudah memberikan waktu untuk kami berdua share ilmu-ilmu yang dahsyat ini, dan saya merasa merinding ya dengan adanya strategi mengetuk pintu langit agar sukses dan bahagia. Itu dari beliau, dari Bapak Heri saja saya sudah merinding.
Apalagi saya ini menceritakan saya pertama mengenal NASA, dan saya merasakan, apalagi saya sudah mendapatkan 100 juta itu, saya terima dan itu nyata, benar adanya yang saya upline kita beliau sampaikan itu nyata. Makanya panjenengan yang baru gabung di NASA jangan meragukan. Dan saya dulu sejak saya menikah dengan Bapak Heri itu niat saya ibadah. Nah itu benar adanya. Kalau kita niatnya adalah ibadah di bisnis NASA ini, insya Allah kita akan dimudahkan di situ. Walaupun banyak kerikil-kerikil tajam atau banyak sesuatu yang membuat kita untuk down, itu jangan terlena di situ. Fokus kita ke tujuan kita, dan kita yakin karena Allah itu ada, karena kekuatan dari jangan diragukan kekuatan Allah itu, kita yakini saja. Karena terkadang saya sendiri gemes ya dengan mitra-mitra atau dengan orang-orang yang menjelek. Terkadang kita dihina di situ, terkadang kita dicemooh sama teman-teman kita, tapi kita bahwa mereka, karena mereka tidak tahu bahwa bisnis NASA ini sangat luar biasa sekali. Kita diajarkan dekat dengan Allah, kita diajarkan untuk mencari uang di sini dengan halal, dan bukan hanya memperkaya diri. Kita di sini berjamaah, kita sama-sama sukses di bisnis NASA ini. Makanya jangan ragukan bisnis NASA ini. Dulu saya yakin dan niat pertama saya adalah ibadah di bisnis NASA, karena saya ingin dekat dengan, dulu kan basic saya adalah mantan PMI Hong Kong, Singapura. Saya itu kira-kira berapa 14 tahun ya Mas, 14 tahun, 7 setengah ya kira-kira 14 tahun saya kerja di luar negeri. Saya jarang ketemu suami dan anak. Nah di situ saya ingin sekali dekat dengan suami, dekat dengan anak. Saya niatkan untuk ibadah di sini, dan bisnis inilah mudah-mudahan saya sukses di sini dan saya bisa mendampingi anak dan suami saya. Nah di situ Allah itu tidak mudah, emang tidak mudah di situ. Tapi kita dengan adanya Allah, kita mengeluh sama Allah, dengan saya tahajud, dengan saya sholat duha. Alhamdulillah suami saya yang dulunya basicnya seperti itu, sekarang alhamdulillah mau baca Al-Quran, mau tahajud, mau duha, dan juga qobliyah. Nah itu saya senang sekali. Bukan hanya di dunia ini, bukan hanya uang atau materi yang saya dapatkan, rupanya saya mendapatkan juga suami yang soleh di sini. Nah jangan main-main bisnis NASA ini. Saya aja sampai merinding ini ya, merinding dengan bisnis NASA ini. Sangat luar biasa sekali. PT Natural Nusantara menciptakan bisnis yang marketing yang sangat luar biasa ini. Tepuk tangan untuk PT Natural Nusantara, sangat luar biasa sekali. Nah saya dulu ini cerita ya, cerita sedikit. Dulu saya pulang dari Hong Kong, saya sudah mengembangkan di Hong Kong. Setelah itu saya pulang, saya mengembangkan di rumah. Di rumah itu belum seramai sekarang ya. Dulu hanya beberapa saja mitra yang gabung, tapi saya tidak di situ menyiutkan nyali saya di situ. Walaupun dulu hampir saja suami saya itu, lah Mbak sudah. Nah mertua saya juga seperti itu, lah Mbak sudah ditutup saja kiosnya, kios nasanya. Tapi saya tidak, saya yakin karena saya ada keyakinan di situ. Saya yakin akan sukses di situ. Nah seperti itu yang saya genggam. Walaupun banyak cobaan di situ, ada walaupun orang banyak lalu lalang, tapi hanya nengok saja.
tapi saya yakin di situ karena Allah ada di samping saya. Jadi Rupanya dulu ketika kios sepi itu kita punya kesempatan jenengan menjalani sholat duha rolas 12 oh iya, 12 kali. Dengan sepinya itu bisa menjalankan itu semua. iya. Nah, di situ saya rupanya diberi kesempatan untuk dekat dengan Allah, yaitu dengan duha sampai 12 rakaat dulu saya. Nah, itu beberapa bulan saya melakukan itu. Alhamdulillah saya menemukan mutiara dari online seperti Mbak Ulan yang kemarin itu stokis ya. Nah, seperti itu. Dan saya menemukan mutiara yang lain. Dan walaupun dulu sebelum ada corona ini saya banyak sekali mitra, ada yang sekarang hengkang, ada yang sekarang baru gabung. Nah, itu proses di situ. Yang penting kita konsisten di sini. Konsisten. Jalan doa sedekah itu Nah, sudah menjadi kebutuhan hidup. ya, kebutuhan kita. Makanya jalani. Jangan hanya kita action tanpa doa, tanpa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya apa, Mas? Sombong, kufur. Sombong, iya. Kufur. Ya, La seperti in itu. sakartum la zidanakum wala in kafartum inna adabil sadid. Ya, luar biasa sekali. Ini jam berapa? Nah, di situ saya juga tidak lupa waktu itu membeli seorang bapak-bapak penjual bubur, tidak ada yang membeli. Nah, di situ saya membeli dagangan beliau walaupun saya tidak membutuhkan itu. Nah, ini ya, ini yang saya rasakan setelah beberapa bulan setelah saya konsisten membeli dagangan beliau. Alhamdulillah itu pun mengalir saja. Ada yang konsumen datang ke kios, ada pokoknya diarahkan ke kios saya. Alhamdulillah seperti itu. Makanya saya di sini marketing langit ini sangat merinding sekali, pokoknya sangat luar biasa sekali. Makanya kita ilmu-ilmu seperti ini walaupun kita sudah tahu basicnya, tapi kita harus melakukan itu. Gimana maksudnya adalah kita jangan mengabaikannya. Terkadang kita tidak tahu ya dari yang lewat itu siapa, apa yang manusia apa malaikat yang diutus Allah untuk menjadi sosok seorang penjual. Waktu kita beli, waktu itu kita membeli, akhirnya kita dapat anugerah, dapat keberkahan, usaha kita makin berkembang. Tapi dengan niat kita sedekah, niat kita membeli itu jangan kita harapkan kalau kita bersedekah yakin wah berarti kita akan dapat uang, enggak. Tapi yang kita yakini sodakotun lifdail bala. Dengan kita bersedekah itu secara otomatis kita menjauhkan dari bala, itu dalam arti nasib lah. Misal kalau kita sedang sakit, kalau kita sering sedekah, insya Allah sakitnya juga tidak terlalu lama. Dan jangan lupa berbakti kepada orang Nah, tua. kepada orang tua itu anggap, karena itu kan sudah menjadi kewajiban kita. Kalau kita menjalankan kewajiban seperti kita menjalankan sholat 5 waktu itu jangan dianggap beban, itu sebagai kebutuhan kita karena kita manusia hidup, ada yang menghidupkan. Jangan lupa berbakti kepada upline. Berbakti Karena upline itu juga adalah orang tua kedua kita. Nah, di situ nggak mungkin upline panjenengan mau menjerumuskan panjenengan ke kegagalan. Nah, tidak mungkin karena beliau ingin panjenengan itu sukses, bukan gagal ya. Andai kata upline bapak ibu ada yang berhenti di tengah jalan ketika mensponsori bapak ibu, ya bapak ibu bisa naik upline ke upline atasnya lagi. Tapi tetap kita wajib berterima kasih kepada yang mengenalkan kita. Kita mengenalkan, alhamdulillah berkah dikenalkan bisnis NASA, kita bisa mempunyai penghasilan di luar yang biasa kita terima. Yang dulu saya hanya menerima gaji dan mendapatkan penghasilan hanya dari sawah. Ketika kita mendapatkan sesuatu itu menunggu tiap bulan. Itu alhamdulillah dengan cara kita bertemu dengan bisnis NASA ini kita ada mendapatkan penghasilan. Itu wajib kita syukuri. Biarpun
tidak sesignifikan misal kalau sudah dapat yang sampai miliaran, ratusan juta. Ini ada yang kalau coba kalau kita dilihatkan apa uploadannya Mas Iwan Kiano itu luar biasa sekali. Tapi juga kita ingat karena juga beliau juga insan yang luar biasa. Kita wajib dalam arti gini, kalau kita hari ini belum ada kesempatan seperti Pak Iwan, 2-3 tahun lagi belum tentu. Insya Allah malah kita bisa lebih besar daripada beliau. Juga beliau bisa lebih besar lagi dari seperti saat ini. Yang paling penting kita sering mendoakan orang dan kita itu mau menjawab doa orang lain. Kita berani dalam arti kita mau uluk salam, kita juga siap harus menjawab waalaikumsalam ketika saudara kita mengucapkan salam. Ya jangan memang di grup gitu ya. Iya. Kalau cuman di grup itu diem-dieman, enggak pernah orang salam, enggak ada dijawab, enggak pernah apapun. Itu kan berarti kita sudah mulai menjauh. Sukses itu ukurannya belum tentu kita dengan cara closing jualan closing itu kita dapat. Nah, ini yang saya rasakan sendiri. Fatihah itu gampang kita tiru, tapi berkah itu yang enggak bisa ditiru. Belum, pokoknya layah tasib itu nyata adanya. Berusaha untuk bangun lebih dulu daripada teman-temannya, saudaranya. Kita berani mengucapkan doa dulu, mengucapkan salam lebih dulu daripada saudaranya yang lain. Kita berarti ketika kita mengucapkan salam, kita mendoakan orang lain. Ya dengan seperti itu insya Allah tiap harinya kita sudah mendoakan. Ketika orang lain menjawab alhamdulillah. Nah ini Pak Iwan semangat pagi Pak Komandan. Hanya saja saya pokoknya menurut manut dan tidak ada yang lain. Dah itu saja yang mau jawab di grup itu seperti ini kan upline saya ketika membuat grup ya saya enggak memang upline saya enggak menyuruh saya enggak, tapi saya tahu diri sendiri ketika upline saya memang enggak, kalau tidak sempat saya kadang lebih dahulu. Pokoknya sama ngantuk aja kalah mau sukses cepat. Wah itu ya Pak, kalau seperti itu tak jalani ya, berusaha untuk jadi mitra yang baik lah, untuk jadi upline juga upline yang baik. Saya ketika ditanya mitra saya juga berusaha untuk semaksimal mungkin saya menjawab. Saya berusaha untuk ketika ada asa konsultasi sebisa saya tak jawab. Saya tidak memilah saya harus tanya ini enggak. Ya bisa di cross check nih yang tim saya yang ikut hari ini. Biarpun enggak so signifikan insya Allah banyak seperti yang lain daftar, tapi saya bersyukur sekali punya keluarga besar NWKS. Kalau kita orang baik, ketemu orang baik yang mau diajak berbuat baik. Contoh ketika home sharing. Di home sharing kita ada sedekah, kita ada membaca ayat suci Al-Quran, membaca sholawat. Belum tentu semua orang mau. Karena ketemu orang baik, belum tentu mau diajak berbuat baik. Disinilah uniknya. Alhamdulillah punya keluarga besar NASA, untuk tim saya sendiri khususnya keluarga besar NWKS, untuk umum yang lebih besar lagi di keluarga besar FKI 513. Dengan seperti ini diadakan MLO, ketemu upline orang baik, ketemu guru besar orang baik. Alhamdulillah banyak mitra-mitra orang-orang baik juga yang mau diajak masuk kelas ini. Ini sudah marketing langit. Dengan kita mau belajar, kita tidak. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Bapak. Semoga Allah mengijabah apa yang jadi doa Bapak, dan ini saya juga mendoakan Bapak Ibu semuanya apa yang jadi hajat dan impiannya terwujud. Monggo kita kirim salam dulu Mbak Julnasa, semangat pagi Mbak. Mbak Ayah, Mbak Musarofah, Mbak Tumini. Ya, sambil kita lanjut lagi, salam-salam semuanya untuk kesempatan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan sepelekan pendidikan, jangan sepelekan upline Anda mengadakan seperti ini. Sejak saya sudah mengenal yang namanya FKS, ketika saya kesana pertama kali sampai hari ini bisa di cross check sama tim FKS, sama Bapak Munir yang terutama karena beliau adalah pembimbingnya, guru besarnya FKS 513.
ketika hadir Mas Heri ke sini sama Mbak Warkati ke sini, saya insya Allah dengan segala kemampuan saya, insya Allah bismillah, saya sami'na wa ta'na, saya hadir ke FKS. Biarpun saya hanya di sana hanya duduk-duduk ngopi, hanya apa ya, kalau saya ibaratnya ditanya saya jawab, saya diajak diskusi ya saya ngomong, Mas besok ada pendidikan ini, alhamdulillah saya dipertemukan dengan mitra-mitra yang baik pula, keluarga besaran BKS, ada acara ke Pak Agung Setiawan, alhamdulillah banyak yang ikut, ke Pak Ali banyak yang ikut, master sellernya Pak Agus Anwar banyak yang ikut. Itulah bukti bahwa orang menanam pasti akan menuai benih, menuai buahnya. Kita menanam benih pasti kita akan menuai apa yang kita tanam untuk saat ini. Kalau kita aktif, insya Allah bismillah, Allah pasti akan menemukan dan memberikan orang yang aktif seperti kita. Kita belajar satu keluarga, ini MLO, saya, istri, anak, ya berusaha untuk seperti apa. Belum tentu saya yang ikut, berkahnya turun ke saya hari itu. Kadang rezeki lewat istri, kadang lewat anak, seperti itu. Kadang lewat mitra. Yang namanya kita berkumpul dengan orang-orang baik, itu sangat bermanfaat. Kalau marketing langit untuk diri sendiri itu ya saya ya umum seperti Bapak Ibu semua, yang karena yang namanya sholat duha ya dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, mungkin di Sumatera ataupun Aceh ya sholat duha ya seperti itu, niatnya sama 2 rakaat. Cuman cara keyakinannya mungkin ada yang ormasnya beda, caranya beda, tapi niatnya sama, menyembah Allah, untuk kita berikhtiar dalam kita ibaratnya beribadah itu sama-sama niatnya baik. Seperti itu saja. Untuk ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, karena ini sudah mau masuk jam 9, kalau bisa saya jawab, tak jawab, kalau belum bisa ya nanti tak diskusikan, nanti tak tanya sama plan saya, sama guru-guru saya. Mbak Siti, apa yang kita tanamkan kita pasti tuai, Mbak. Betul Mbak, betul sekali. Apa yang kita tanamkan pasti kita akan tuai. Seperti itu dan seterusnya. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat apa yang kita tanam langsung kita tuai, karena padi saja kalau tanam 3-4 bulan baru pulang Mbak. Bisa sampai panen. Itu kan kalau ada beluk, ada hama juga kadang pakaiannya kita juga kurang. Ya yang namanya manusia juga harus bisa berpikir seperti itu. Karena kadang kita punya mitra misalnya 20, yang aktif cuma 2, berarti apa? Berarti baru memberikan amanah ya, berarti yang 2 itu. Kalau kita lanjut, wah diskusi ini siap, mantap. Wah, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Komandan, Mbak Binti, Rifana, sayuk masuk kelas my team ya itu Mbak, itu wujud kita berbakti lah. Kenapa kalau ada FKS mengadakan acara itu, sebisa mungkin saya ngajak mitra-mitra saya, ayo kita ikuti, karena kita dalam wadah keluarga besar. Kalau bukan kita yang membesarkan, siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Adanya Bapak Ibu di sini, ada FKS, ada Bapak Munir, ada Bapak Iwan Kiano, ada Bapak Yainal Effendi, ada Pak Nur Haryono, ada Mas Afandi. Kita juga berterima kasih sama Mas Afandi, berterima kasih kepada Bapak Komandan, Mas Komandan Bapak Nur Cahyo, Joko Nur Cahyo. Itu luar biasa, menyempatkan waktu beliau-beliau semua tanpa bayaran, tanpa lelah, tanpa ada yang menggaji, bukan jaringannya tapi dipikirkan. Ketika di Dinet itu semuanya orang-orang baik. Salam hormat Mas Komandan, Mas Hendrik. Wah, ini yang luar biasa, seperti itu. Mungkin upline satu dengan upline yang lain, leader satu dengan leader yang lain, itu menerimanya beda-beda. Jadi kalau misal saya seperti ini, saya harus seperti yang lain, ya saya juga belum tentu bisa menguasai seperti apa yang orang lain jalani. Karena yang namanya keyakinan itu gimana sih, yang menjalani ibadah mampunya itu masing-masing, hanya nilai uang saja yang sama. Seperti itu. Kalau Pak Munir 100.000 itu warnanya merah, saya juga sama 100.000 warnanya merah. Gitu. Nah, sama colek-colek, Mama Mia,
Marfatin Ismati, Bapak Iwan, Pak Iwan, kalau wah berarti ikhlas dulu ya Pak Komandan, ya Pak, terima kasih, pokoknya ya belajar ikhlas dulu, ikhlasin dulu saja, seperti apa yang kita hari ini kita terima, coba kita introspeksi lagi apa yang kurang dalam diri kita, apa yang salah, apa yang harus kita perbaiki, apa pengalaman hidup yang luar biasa ya Mbak Wajib, semoga bisa diikuti jejaknya ya Mbak, semuanya pasti bisa, pokoknya kalau ada niatan pasti ada jalan, kalau jalannya sudah tunjukkan berarti kita tinggal jalankan. Kadang orang kan banyak yang seperti ini bilang kalau ada niat pasti ada jalan, ya guluran jalannya sudah ditunjukkan, kadang yang sudah ditunjukkan malah yang ditunjukin kadang tidak mau jalani, itu yang kita harus dibenahi. Karena di FKS kita sudah dididik, ada pendidikan, ada seperti ini. Sebentar lagi Oktober kita ada MSO. Karena saya juga saya merasakan sendiri. 100 juta per bulan itu dalam arti bukannya apa-apa. Saya hipnoterapi sebelum ada MSO sekarang. Saya sudah mengikuti pendidikannya Pak Agus Anwar itu kurang lebih sekitar 6 kali. 5-6 kali sampai ketemu beliau, alhamdulillah bisa datang ke rumah beliau. Itu rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Karena impian saya yaitu kapan ya saya punya kesempatan bisa ketemu ya siapa Dano introspeksi ya Mbak introspeksi diri, Mbak Rika, Mbak Laila Lata, Mbak Muntamah Nasa, selamat belajar, Mbak Fitria Yosiani, wah luar leader yang luar biasa. Saya punya kesempatan alhamdulillah dapat rezeki bisa datang ke rumahnya Pak Agus Anwar, itu satu anugerah yang mungkin bahagianya kalau diukur dapatnya apa itu yang tahu saya sendiri. Bahagianya saya ketika ketemu beliau, bisa berfoto dengan beliau, karena apa, impian saya dulu seperti itu. Alhamdulillah tim kami bisa berfoto, bikin video sama Pak Ardi. Itu karena saya itu impiannya dulu ya di FKI pernah saya ucapkan. Pak Iwan saksinya, Bapak Munir dulu ketemu Pak Sindu Sugito ketika ulang tahun FKS, saya masih ingat karena saya ingin seperti Pak Ardi. Misal hari ini saya belum bisa, mungkin 2-3 tahun, 5 tahun lagi insya Allah saya pasti bisa seperti beliau. Saya yakin itu. Karena saya meniru beliau adalah orang baik. Dia belum bimbing, alhamdulillah tim kami kemarin dengan itu wujud riyadhah kita, ibaratnya kita itu menjalankan ikhtiar ya yang diutamakan. Kita berangkat, ketika naik mobil kita sudah berdoa, niatnya untuk belajar, karena belajar saja sudah ibadah. Jadi tidak caranya ibaratnya yang untuk beribadah secara mandiri, secara pribadi itu kan tiap orang penemuannya kan ada yang kuatnya bangun malam itu ada yang kencing tok, ada yang bangun malam itu mau sholat tahajud, ada sholat duha, itu kan sudah jadi rahasia umum, sudah tidak usah bicara, kan banyak dari pengalaman-pengalaman itu kan sudah jadi wah itu di iwak belanak di wadai capek kroso penak, wah dilanjut turun mana seperti itu. Alhamdulillah versi Mbak Warakati bahwa bisnis sukses NASA, niat lurus, yakin usaha, ikhtiar konsisten, doa, tawakal serta ikhlas nih. Ya la ilaha illallah. Betul Pak Haji Suwon. Ya itu ikhlas saja, ikhlas jalani. Kalau orang susah, lah kamu wah jalan bisnis NASA susah. Lah kadang kita sebelah dinilai orang lain kita sudah bahagia. Coba kita ditengok kalau kita di SMB itu ada beberapa video yang bikin terharu. Orang cacat saja kita mau juara, apalagi kita alhamdulillah kita diberikan badan yang sehat, diberikan kesempatan yang luas. Itu ada yang dari upline nge-sharekan kita sama-sama diberikan waktu 24 jam. Banyak-banyak video seperti itu. Kadang kita memahami itu saja, itu kan kita mau belajar itu sudah ibadah. Pokoknya itu saja. Kalau saya kan mau belajar, mau menerima, mau memberi, karena kita kalau diberi itu bersyukur, ya kita harus ketika memberi juga kita bersyukur. Alhamdulillah saya bisa memberikan sesuatu kepada beliau, alhamdulillah bersyukur sekali ya Allah kita bisa memberi. Nah kita menerima juga alhamdulillah. Kalau menerima alhamdulillah, kata memberi juga kita alhamdulillah. Coba dilakukan seperti itu, kita merasakan bahagia ketika menjalankan ini,
kita membaca sholawat di ketika home sharing, ayo kita bangun lagi home sharing yang dunia akhirat lah. Ini alhamdulillah usulan dari mitra dulu untuk sedekah, kita ditambahi lagi ada pembacaan sholawat, ditambahi tadarus, biarpun tidak terlalu banyak ya lumayan alhamdulillah. Coba kita ngumpulin tiap minggunya, ngumpulin ngaji orang banyak, belum tentu kita sempat, tapi kan kalau kita di home sharing, telinga kita jadi saksi, kita mendengarkan dan melihat bacaan ayat suci minal Quran, mata kita melihat ada orang membaca sholawat, telinga kita jadi saksi kita mendengarkan ayat suci minal Quran. Karena pahalanya berjamaah orang banyak itu pasti lebih besar daripada kita baca sendiri. Nah, bismillah. Nah, bisnis NASA kalau dijalankan dengan hati, adem banget, rezeki lancar, melimpah tambah saudara di mana-mana. Pak Komandan, Bapak, alhamdulillah ketika sudah mengenal bisnis NASA, jadi kita banyak saudara yang dulunya hanya mengenal orang segelintir orang hanya di lingkungan saya, sekarang sudah punya saudara di Jogja. Ketika datang ke Jogja bisa ngumpul-ngumpul sama keluarga besar NASA, itu sangat-sangat luar biasa. Itu kebahagiaan yang di luar keuntungan urusan nominal keuangan. Itu bahagianya itu sudah luar biasa sekali. Ketika saya panjenengan Pak Munir mengabari saya bisa ke sana, itu saya sudah bahagia. Setidaknya saya nyicil ayam. Alhamdulillah hari ini saya bisa mendatangi guru saya. Alhamdulillah hari ini Allah berikan rezeki, saya bisa beli pertama. Saya ketika ke Jogja, biarpun saya nyopirnya belum lancar banget, saya bisa ngajak sopir. Lah, karena kita tidak tahu sopir itu ketika ibaratnya minta tolong tetangga, kita ngasih ya bahwa lewat rezeki dari Allah, lewat tangan kita memberikan kepada Pak sopir itu. Pak sopir kadang waktu itu membutuhkan, betul-betul membutuhkan, dan mengucap terima kasih. Kita tidak perlu dipuji, tidak perlu, tapi kan Allah tidak pernah tidur. Seperti itu. Yang namanya sedekah itu kan ukurannya beda-beda. Ada yang tiap minggu, tiap subuh. Kalau dari Bapak Munir yang disampaikan sedekah subuh itu, jujur saya tahu sedekah subuh dimulai ya dari Bapak Munir. Ya belum pernah saya dengar dari dulu sampai hari ini. Ya ketika Pak Munir datang ke rumah sama Ibu, sama Bu Yeni, sama adik-adik yang masih kecil, sama Mas enggak, pas waktu itu sedekah subuh Mas Aplenya enggak kesini, itu Bapak Munir saja yang kesini. Itu baru tahu Pak. Itu saya sampai tak ingat ya sampai hari ini, ila yaumil qiyamah. Karena saya yakin kalau hutang uang kita bisa, insya Allah bisa ganti, tapi hutang budi kita bawa mati. Tidak bisa saya mengembalikan kebaikan Bapak, mengembalikan kebaikan Mas Aplen saya membalas itu, saya tidak bisa. Karena rezeki yang saya dapatkan dari Allah lewat bisnis NASA ini sudah masuk dalam balung sumsum saya sampai ke darah saya. Itu dan mengalir ke banyak darah di keluarga saya, ke istri saya, ke anak saya, ke orang tua saya. Itu bisa merubah mindset saya, pemikiran saya, kehidupan kami. Alhamdulillah, yang dulu ibaratnya penuh dengan kekurangan, saya hari ini merasa alhamdulillah sekali. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya Allah, nikmatmu sungguh-sungguh luar biasa. Kami dipertemukan dengan bisnis NASA yang sangat luar biasa, ditemukan oleh guru-guru dan upline dan mitra-mitra yang sangat luar biasa, baik dan mau diajak berbuat baik. Akhir kata ini kan sudah mau jam 9. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kami menyampaikan sesuatu, karena kami hanya bisanya seperti ini. Kami tidak bisa seperti leader-leader yang lain yang sudah hebat. Tapi saya punya keyakinan, saya mendoakan Bapak Ibu, ayo kita bareng, kita bangkit lagi, kita bina lagi, kita bersama-sama lagi. Kita jadi orang yang baik dan mau berbuat baik. Kita ketika ada saudara kita mengucap salam, secepatlah kita menjawab. Apabila guru kita mengasih tahu sesuatu informasi, ketika menulis panjang lebar memberi motivasi, jawablah dengan baik. Biarpun saya tidak seperti ini, belum tentu saya bisa langsung menjawab semuanya, karena saya di grupnya beda-beda.
Karena ada saya yang bingung, karena saya jujur kalau membaca itu pusing. Tapi setidaknya saya bilang, Alhamdulillah ya Allah, amin ya robbal alamin. Karena sudah mencakup semuanya kalau sudah Alhamdulillah. Jangan lupa mensyukuri. Jangan lupa mensyukuri apa yang kita dapatkan hari ini dan memiliki upline, memiliki saya juga bersyukur punya mitra, punya mitra-mitra, punya saudara-saudara semua, keluarga besar FKS 513 dan khususnya tim saya NWKS. Saya bersyukur sekali punya Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Untuk malam ini kelas istimewa MLO Marketing Langit Online yang diadakan oleh FKS. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang dari luar kota, yang dari di luar Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, Lampung, semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan banyak beribu terima kasih. Bapak Ibu adalah insan-insan yang luar biasa. Bapak Ibu adalah calon-calon miliarder berikutnya yang akan menjadi urutan orang-orang sukses di bisnis ini. Selamat berjuang, apapun rintangannya, apapun halangannya, jalani, syukuri, nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya rezeki ya Allah yang mendatangkan, semua Allah yang menentukan. Kita hanya sifatnya berusaha, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah jengkel sama kebijakan yang maha kuasa. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Assalamualaikum. Semangat pagi, never give up. Yes.